Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kembali ke live Instagram Asa Kebaikan. Sebenarnya tadi mau coba tes sinyal sama Mbak Butet. Semoga bisa baik-baik aja, nggak ada masalah sinyal. Kali ini kita akan membahas tentang haji backpacker. Ini saya baru tahu ada haji backpacker. Tadinya saya pikir cuma umroh backpacker, ternyata ada haji backpacker. Haji backpacker ini nanti kita bisa cari tahu mekanismenya itu seperti apa. Apakah di pandemi ini bisa haji backpacker? Karena kan udah 2 tahun ini kita Indonesia tidak mendapatkan kuota haji, ya kan? Terus menunggu haji reguler itu sampai 20 tahun. Bisa sampai 20 tahun, saya 20 tahun. Dan kita akan bertanya ke Mbak Butet apakah haji backpacker ini bisa. Bentar. Nah, Mbak Butet udah ada. Kita nanti bisa tanya-tanya ke Mbak Butet. Teman-teman sahabat Asa Kebaikan bisa bertanya. Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam, Mbak. Mbak Butet sehat ya? Alhamdulillah, Mbak gimana? Sehat juga, alhamdulillah. Alhamdulillah, itulah yang penting ya. Iya. Ya Mbak Butet, terima kasih sudah mau bergabung di IG Live Asa Kebaikan lagi. Dulu kan kita pernah ya, kalau nggak salah, tentang umrah di masa pandemi ya Mbak. Bulan November 2020 pertama. Ini kali kedua dibuka, saya kan? di Asa Kebaikan ini. Iya, alhamdulillah. Aku lihat di Facebooknya Mbak Butet itu membahas soal haji backpacker. Saya pikir selama ini cuman umroh backpacker, ternyata ada haji backpacker gitu kan. Itu menarik banget gitu loh Mbak Butet. Dan banyak juga teman-teman yang bertanya soal haji backpacker. Jadi menurut saya ini kayaknya penting nih gitu, untuk dipublikasikan gitu kan. Sekarang haji itu kan lama Mbak, bisa sampai 20 tahun ya kan. Untuk yang Makassar dan sekitarnya tuh 40 tahun, Mbak. Masya Allah. 40 tahun. Ya Allah, itu daftar umur berapa? Tapi masih mending loh. Kalau Malaysia 121 tahun. Astagfirullah, itu umur berapa? Itu serius Malaysia sampai segitu? Serius. Coba googling deh. Serius itu. 121 tahun untuk waiting list jamaah haji Malaysia yang daftarnya di Kemenaknya kita lah kayak gitu ya. Itu 121 tahun. Itu bisa selama itu karena kuotanya mendapatkan sedikit dibandingin Indonesia, atau mereka yang banyak pengen haji gitu? Mereka itu kalau nggak salah hanya 30.000 per tahunnya, sementara Indonesia kan 230.000. Beda jauh lah. Oh, kita bersyukur ya dikasih lebih ya. Alhamdulillah. Mbak Butet, kita mulai aja ya. Karena memang jumlah warga Indonesia yang Muslim itu banyak. Oh gitu. Iya. Jadi dihitungnya itu 1/1000 dari jumlah warga Muslim. Indonesia kan 230-an juta ya. Ya wajar sih dikasih 230.000 ya. Kita banyak. Mbak Butet, kita mulai aja ya. Udah banyak yang bergabung, sahabat Asa Kebaikan di sini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya kenalkan Mbak Butet. Mbak Butet ini CEO di PT UBP dan juga apa namanya Mbak, untuk jemaah haji gitu ya Mbak ya. Pembimbing ibadah. Ya, pembimbing ibadah. Jadi pengalamannya udah banyak banget nih Mbak Butet nih, dari haji backpacker, umroh backpacker, lagi itu juga posting soal apa namanya Al-Quds, Al-Aqsa, itu saya tertarik banget loh. Mudah-mudahan bisa ke sana, amin. Ya Mbak Butet, silakan bisa dimulai ya Mbak ya. Mbak Butet mungkin bisa ceritakan apa namanya, bagaimana bisa terlibat dengan haji backpacker ini gitu. Karena kan kita selama ini backpacker tuh cuma traveling biasa yang angkat apa ransel terus langsung gitu kan. Ternyata haji tuh bisa backpackernya gitu loh. Bisa nggak sih Mbak diceritain dulu secara garis besarnya? Jadi sebelum saya bahas tentang haji backpacker, saya mau jelaskan dulu gambaran tentang haji ya di Indonesia saat ini. Tadi sudah disampaikan bahwa waiting list haji itu 20 tahun. Itu untuk di Jawa, di Jakarta khususnya. Tapi kalau di Jogja itu sudah 28-an tahun.
Kalau di Wow. Palopo itu 40 tahun, tadi saya sudah sampaikan. Nah, Iya. artinya minat masyarakat untuk bisa berhaji ini semakin semakin banyak ya. Karena saya mengalami tahun 2003 itu saya mau berangkat haji, 2 bulan kemudian berangkat gitu. Wow, Jadi 2003. jadi belum ada yang namanya waiting list gitu. Bahkan waktu itu Iya. biaya haji itu cuma 20-an juta lah kalau nggak salah ya. Itu belum banyak yang berminat untuk haji. Tapi Masya Allah mulai tahun 2005 ke sini itu sudah mulai waiting list. Ada yang 2 tahun, lalu 3 tahun, dan puncaknya itu 2008-2009. Itu waiting list 5 tahun gitu. Oh, Untuk DKI ya, agak saya tinggi karena ya, memang betul-betul ya. kantornya di DKI. Nah, tahun 2010, 2011 itu sudah mulai 8 tahun dan sekarang sampai 40 tahun itu. Nah, itulah yang membuat beberapa orang mencoba mencari bisa nggak sih berhaji tapi tanpa waiting list seperti yang ada di Kemenang. Nah, sebagai informasi bahwa haji itu bisa dibilang ada yang memang resmi Kemenang, dari Kemenak memang menyelenggarakan itu yang haji reguler yang tadi kita bahas waiting listnya dengan yang haji plus. Kalau haji plus ini waiting listnya saat ini dengan pandemi kurang lebih 7-8 tahun. 7-8 tahun waiting Oh, list untuk plus. Dulu kita kenal haji ya plus ya namanya. Itu ampun. haji khusus, sekarang waiting Iya. listnya juga kurang lebih sekitar 7-8 tahun. Nah, kalau apa namanya kita daftar lewat Kemenak yang resmi ini memang otomatis visa aman lah ya, visa aman, tidak ada masalah. Oh, nggak keluar visa tuh nggak mungkin karena memang kita sudah apa namanya secara legal kita legal gitu ya, secara legal dari Iya. negara ataupun dari Saudi itu legal karena memang visanya sudah diatur. Nah, melihat antrian yang panjang seperti ini gitu adalah beberapa orang berpikir gimana sih kita bisa berangkat haji tanpa melalui Kemenak. Jadi adalah Oh orang-orang yang iya. saya sebutkan saja nih ya, orang yang umroh tapi overstay. Ada, meskipun pulangnya di penjara karena Bukannya overstay. maksimal 30 hari? Mbak, visa kalau nggak Dan salah 30 hari maksimal ya? betul, Maksimal tapi visa ya? ketika dia overstay kan berarti sudah melebihi dari batas waktu tinggal dia di sana kan. Nah, begitu dia Iya, pulang kan iya, iya. kelihatan visanya kan, visanya sudah habis, Oh masuk iya. penjara dulu. Ada yang melakukan seperti itu. Astaga. Lalu ada yang menggunakan visa yang bukan non haji. Jadi contoh misalnya ada visa ziarah. Visa ziarah ini visa yang kita dapatkan tuh kayak kunjungan lah gitu. Itu ada macam-macam visa ziarah, ada ziarah bisnis, jadi kunjungan bisnis, ada ziarah keluarga gitu ya, saksia. Itu mereka gunakan yang harusnya kan kunjungan keluarga, harusnya kan kunjungan bisnis, tapi mereka gunakan untuk haji. Iya. Ada yang seperti itu. Ada juga yang menggunakan terakhir tuh visa turis. Jadi ada yang Oh, menggunakan visa event. Visa event ini adalah visa yang kalau di Saudi misalnya ada event kayak kemarin ada Yani ya, iya. Yani bikin konser di Iya. sana. Saudi itu mengeluarkan visa khusus untuk event, tapi digunakan untuk haji. Nah, cara-cara seperti ini yang banyak digunakan oleh teman-teman untuk berhaji. Saya tidak akan bahas yang terkait dengan ini halal atau tidak ya. Karena yang jelas kalau menyalahi hukum itu kita sudah tahu hukumnya seperti apa. Makanya ketika saya melakukan haji backpacker kemarin, saya butuh 4 tahun untuk bisa share ke teman-teman. Karena ketika saya melakukan Oh, haji backpacker itu ada perasaan bersalah, Mbak. Gue nggak legal nih. Kebayang ya? Mbak, Gue Mbak Butet berangkat kemarin haji pakai tapi visa nggak apa? legal karena ya. Iya, pakai visa apa? Kemarin Mbak Butet pakai visanya apa? Backpacker. Nah, ya, jadi karena saya tidak lewat Kemenak tadi, saya pakai visa yang salah satu yang saya sebutkan. Saya nggak mau spesifik ya. Iya, iya, iya. Iya, iya. Saya nggak mau ngajarin. Oke, oke. Saya cuma berbagi Iya, di iya, sini iya. karena ada Acil, saya kenal. Ada Titik juga. Ya, jadi salah satu dari yang tadi saya sudah sebutkan, visa yang saya pakai. Nah, eh, kalau kita bahas apakah sah atau tidak haji yang saya lakukan, itu sebenarnya tidak terkait dengan seperti apa cara saya untuk bisa berhaji.
seperti apa cara saya untuk bisa masuk ke Saudi di musim haji. Itu sesuatu yang berbeda. Karena sah atau tidaknya haji itu tergantung dari apakah dia menyelesaikan rukun haji secara sempurna. Itu. Kalau memang dia sudah melakukan rukun secara sempurna, sah sudah hajinya. Tapi urusan diterima atau tidak kita nggak tahu. Yang jelas saya berdosa, Mbak. Saya mengaku ini. Saya berdosa karena apa? Saya melanggar hukum. Iya. Sudah jelas. Jadi yang saya gunakan ini adalah visa yang bukan visa haji. Saya gunakan visa yang bukan visa haji, dan ketika di musim haji saya berada di Saudi, itu di Saudi tuh di hampir setiap sudut tuh ada pelang tulisannya, janganlah kamu berhaji kalau tidak menggunakan visa haji. Kan tampar banget gue kan. Ada tulisan. Dilarang berhaji banget ya. Itu banyak banget. Gitu. Jadi apa namanya yang akan saya ceritakan sekarang ini hanya sekedar cerita, karena ini sudah lewat. Saya butuh, tadi saya sampaikan 4 tahun untuk, saya mikir gue cerita nggak ya, karena khawatirnya ini dijadikan acuan gitu ya. Tapi nggak ada salahnya saya cerita di sini bahwa yang saya gunakan adalah visa non haji. Jadi saya mengurus visa bukan untuk haji, tapi saya gunakan ketika berhaji gitu. Nah, saya banyak nulis sebenarnya di grup Ayo ke Mekah, itu detail banget bagaimana ketika saya ternyata salah informasi, salah informasi, sudah sampai di bandara, ternyata saya nggak boleh masuk Jeddah, saya harus cari tiket baru lagi, harus ke Riyadh, di Riyadh gue nggak punya siapa-siapa, sendiri. Aduh, itu benar-benar saya merasa, ya Allah, ini kalau bukan karena berhaji mungkin gue udah pulang. Kebayang ya Mbak ya, saya sudah punya tiket, visa saya sudah ada, sampai di Bandara Soekarno-Hatta ternyata nggak boleh saya check-in gara-gara apa? Terlambat. Terlambatnya adalah karena saya menggunakan visa yang bukan haji, tapi saya berangkat di musim haji dan rutenya adalah Jeddah. Nah ini pelajaran ya, pelajaran bahwa kalau mau pakai visa seperti ini jangan turun di Jeddah. Jadi harus turun di. Sarannya turun di mana? Yang banyak memang adalah ke Riyadh ya, ke Riyadh atau ke Damam. Riyadh atau Damam. Gitu. Itu yang banyak digunakan. Saya waktu itu ke Riyadh karena memang tiket yang ada saat itu yang paling dekat adalah ke Riyadh. Itu pertama. Terus yang kedua, kenapa saya milih Riyadh? Karena kalau di Riyadh tuh kan bisa dibilang ibu kota negara ya, gitu, ketimbang di Damam. Di Damam ada siapa? Gua nggak ada siapa-siapa. Damang ini Damaskus. Kenapa? Damang ini apa Mbak? Damaskus. Damang ini Damaskus. Damang itu satu kota di Saudi. Jadi masuk Saudi, tapi jangan di kota Jeddah. Intinya itu. Gitu. Nah, saya ngambil ke Riyadh dan saya 1 malam di Riyadh. Sesudah itu baru saya ke Jeddah dengan menggunakan penerbangan domestik. Jadi saya check in stop cop paspornya itu di Riyadh. Nah, dari Jeddah menuju ke Mekah bisa dibilang kan Ramadan kemarin aja saya berangkat umroh gitu ya. Rute Jeddah Mekah tuh bisa dibilang hafal lah saya gitu kan. Tapi ketika keberangkatan itu, lutut saya gemeter. Ku takut gue. Karena merasa bersalah ya. Iya. Merasa bersalah. Meskipun yang membantu saya bilang, udah Bu, tenang Bu, lolos kok Bu, lolos. Iya lolos menurut dia. Kalau ternyata tiba-tiba saya ketangkep masuk penjara, apa nggak menjadi masalah? Iya. Alhamdulillahnya lolos. Alhamdulillah lolos. Tapi pengalaman lutut gemeter itu sampai sekarang kalau saya cerita tuh saya kadang, ih gila ya gue gemeteran bener masuk Mekah. Padahal itu bukan kali pertama loh saya masuk Mekah gitu kan. Gitu sampai di Mekah saya nunggu untuk haji gitu ya, untuk musim hajinya. Selama itu saya nggak berani keluar dari tempat saya tinggal. Kenapa? Paspor saya, visa saya bukan visa haji. Nah ini tapi yang tetap di hotel. Mbak Butet tidurnya tetap di hotel tapinya. Enggak, ada apa namanya penginapan lah ya, tapi bukan di hotel. Nggak berani di hotel. Nggak berani di hotel. Jadi penginapan rumah penduduk. Ya, saya tinggal di rumah penduduk. Nah, selama di situ saya sakit. Saya sempat sakit, harus dibawa ke dokter. Ketika dibawa ke dokter itu, mobil saya diberhentikan
sama polisi. Gue bilang, waduh, Oh, mati gue nih. Kalau sampai ketahuan gue dipulangkan. iya, 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 iya. Dan saya lolosnya gara-gara apa? Yang nyopir di depan saya itu ada teman apa namanya, orang dari Mesir sama satu lagi orang Indonesia. Mereka Iya. dicek mana paspor kamu, mana igomah kamu, mana KTP kamu gitu kan. Karena mereka memang tinggal di Saudi, Hmm. dikasihlah KTP-nya lah gitu. Nah, polisi ini nengok ke belakang. Itu siapa tuh yang belakang gitu kan? Saya sedikit-sedikit paham Iya. lah bahasa Arab. Itu siapa di belakang? Dia bilang, oh itu pembantu. Lolos. Ya Allah, dengan gue dibilang gue pembantu, gitu. Wih, gue on travel, Yang penting aman, Mbak. ya. Yang penting aman. Yang penting aman. Tapi saya kebayang ya, Iya, saya iya. kebayang kalau sampai saat itu saya ketahuan visa saya bukan visa haji, apa yang akan terjadi? Kemungkinan Iya, adalah saya betul. dideportasi pulang. Gitu. Kalau cuma deportasi doang nggak apa-apa. Kalau masuk tarhil dulu, masuk penjara dulu, penjara imigrasi itu ada satu tempat di Sumaisi antara Mekah sama Jeddah ya, di sebelah kiri jalan kalau dari Mekah itu ada penjara khusus untuk penjara orang-orang yang bermasalah dengan imigrasi. Yang saya tahu, alhamdulillah saya belum pernah masuk dan nggak mau pernah masuk. Itu katanya tidak manusiawi. Makannya, tempat tidurnya, atas bawah, aduh mah nggak mau. Serem banget ya di Arab ya Kak, Alhamdulillah. soalnya ya. Ya, alhamdulillah aman. Nah, mungkin saya terpikir kok bisa sampai saya sakit saat itu. Mungkin karena stres ya. Iya. Kebayang, waduh, saya gimana ya haji. Biasa saya haji normal ya, Mbak ya. Haji resmi. Ibaratnya Itu kalau saya Mbak, udah pakai gelang haji itu udah ibaratnya aman iya. lah mau kemana, ke mall atau kemana-kemana. Kemarin tuh bahkan untuk nyari makan aja saya nggak berani keluar karena takut ketangkep itu tadi. Nah, singkat Mbak Butet itu cerita, tahun berapa, Mbak? Itu saya tahun berapa waktu 2017. pertama? Oh, 2017. 2017, 2017 gitu. Nah, singkat cerita 15 sampai banget ya. akhirnya pas di hari haji, waktu itu pilihan saya dua sebenarnya. Karena saya kan memang ada KBIH ya, adik saya yang bawa waktu itu travel apa KBIH-nya. Sebenarnya dengan saya gabung dengan grup saya di KBIH aman. Artinya aman, saya punya seragam yang sama dengan jamaah saya. Saya punya tas yang Hmm. sama dengan jamaah saya. Tapi waktu itu saya berpikir, waduh, kalau saya ikut dengan adik saya, dengan grup saya nggak punya pengalaman. Akhirnya saya memutuskan Oh, Bismillah, iya, iya, iya. gue nggak ikut Iya, iya, iya. siapapun, saya mau berangkat haji bener sendiri. Gitu. Artinya sendiri adalah Iya. tidak ikut travel, tidak ikut KBIH, tidak ikut paket, jadi benar-benar ngemper gitu. Saya pikir, oh, oke, nggak apa-apa, masih muda. Gaya, masih muda. Jadi saya tidak ngambil fasilitas dari ada maktab namanya ya. Jadi ada fasilitas bis, Iya. ada fasilitas tenda, fasilitas makan, MCK. Itu saya nggak ambil. Saya benar-benar hajinya itu dengan ya seperti orang-orang gelar tikar di jalan, Iya. panas kepanasan gitu. Dan itu saya pikir oke, nggak ada masalah. Saya akan coba. Toh saya sudah pernah haji. Itu jadi pengalaman Iya. itu yang saya ambil. Nah, saya berangkat ke Arafah, lalu ke Musdalifah, ke Mina sampai selesai haji. Cuman yang jadi kendala bagi saya saat itu adalah, oh begini ya ternyata haji backpacker itu yang memang betul-betul butuh ketahanan fisik yang luar biasa gitu ya. Karena memang kita nggak ada tenda. Saya tidur itu di pinggir Iya. jalan. Gelar tikar pinggir Oh, jalan, saya tidur. Nyamuk banyak, sementara kita pakai ihram kan nggak boleh nepuk-nepuk. iya, iya. Itu Oh ujian iya, banget. oh iya, benar-benar. Nggak boleh ini ya, binatang ya, nggak boleh matiin binatang ya. Oh iya, Betul. iya. Ada semut lewat segala, waduh, bener-bener itu ujian banget. Sampai yang Oh jadi iya. kendala bagi saya adalah ketika saya sudah Bismillah untuk berangkat untuk ke Arafah gitu ya. Itu saya sudah bilang ya Allah, kalau memang saya nggak sanggup, saya akan nyerah dan saya akan hubungi adik saya untuk jemput saya dan saya akan ikut dengan dia. sudah kebayang begitu. Karena apa Iya, saya iya. nggak tahu, masih benar-benar blank seperti apa sih
kondisi kalau saya tidak ikut paket dari maktab tadi. Nah, ketika saya berangkat, rute pertama saya langsung ke Arafah. Saya tidak bisa ke Mina ya untuk ngambil ngambil tarwiyah. Saya nggak bisa karena kondisi saya khawatir. Saya udah sampai Mina, ternyata nanti ketahuan segala macam. Saya udah ngambil yang rukunnya saja langsung ke Arafah. Malam itu, malam Arafah, saya gelar tikar itu nggak jauh dari Masjid Namirah. Oke, masih aman dong. Malam pertama minum masih ada, gitu kan? Makan masih saya bawa waktu itu masak kangkung. Saya masak kangkung gitu, lumayan untuk makan malam gitu kan, masih aman itu, masih aman. Menjelang jam 2 pagi, itu tuh yang awalnya sepi, itu tiba-tiba rame, Mbak. Rame mereka. Jadi saya mikir, oh mereka tuh jalan ya menjelang pagi begini gitu loh. Udah lewat tengah malam baru menuju ke Arafah. Dan suasana yang awalnya dingin tiba-tiba jadi panas karena banyak orang. Banyak orang. Minum cepat habis dong. Yang bingung di mana gua beli minum? Air Zam-Zam jauh ya, nggak ada ya? Nggak ada Zam-Zam. Di sana nggak ada Zam-Zam. Nah itu PR lagi. Oh, oke. Berarti ya kalau mau umroh ala backpacker kayak saya ini memang betul-betul harus persiapan yang banyak. Meskipun ada beberapa yang bilang itu yang keran-keran itu bisa untuk minum, tapi kok namanya orang Indonesia tuh nggak biasa ya. Minum dari keran. Biasa minum di keran. Iya, betul. Gitu. Nah itu PR yang terkait dengan makanan. Besok paginya baru saya nyadar bahwa oh ternyata kalau malam memang mungkin nggak banyak yang jualan, tapi pagi itu ada yang jual nasi biryani, ada yang jual ayam panggang, ada yang jual kayak roti kebab-kebab begitu, itu ada yang jual. Minuman juga ada yang jual, bahkan minuman dingin ada yang jual. Jadi sudah, oh aman lah kalau begini. Iya. Itu. Nah, saya lanjutkan. Nah, wukuf itu kan mulainya tanggal 9 Zulhijjah, tanggal 9 Zulhijjah sesudah zuhur. Jadi sesudah azan zuhur itu baru kita mulai wukuf. Jadi sebelum zuhur berarti kita sudah di Arafah tapi belum wukuf gitu loh, Mbak. Jadi belum waktunya. Iya. Saya coba cari karena teman-teman bilang, Mbak, di sana ada enak deh makanan Indonesia. Oh ya, saya bilang gitu. Di mana? Di Jabal Rahmah. Penasaran dong. Jalan saya ke Jabal Rahmah dari Masjid Namirah itu hanya untuk nyari sate. Ada yang jual sate, kebayang nggak? Kipas-kipas, orang pakai baju ihram yang kipas-kipas sate jualan. Jadi kalau haji aman makanan kalau di sana. Mbak Butet, maaf Mbak, mau aku jadi penasaran juga nih Mbak. Ini Mbak Butet itu pengalaman pertama haji backpacker itu memang untuk sekali itu aja punya pengalaman atau memang nanti akan membuat perjalanan khusus buat haji backpacker, buat jamaah gitu loh? Oke. Pertanyaannya ini ada beberapa yang sempat nanya ke saya, Mbak aku mau dong kayak Mbak Eli gitu. Pertanyaan saya justru nanya balik. Udah pernah haji belum? Kalau jawabannya udah pernah haji, sini gue bantuin. Tapi kalau belum pernah jangan, ntar udah sampai Jeddah, ketangkep, resiko. Iya. Ntar udah sampai Mekah, mau ke Arafah, ketangkep, resiko. Kecuali mau beresiko itu monggo, gitu. Tapi kalau saya pribadi saat ini ya, saya melihat bahwa untuk haji pertama jadi anak yang baik dulu lah. Oh iya. Ikutin jalur ya. Iya, ikut jalurnya saja. Kalau memang nggak ada dananya, ya sudah haji reguler. Tapi saya pengen cepet Mbak berangkatnya. Gitu. Ya kalau mau cepet ya pakai furodah, tapi mahal. Plus ya, plus ya Mbak. Kalau plus itu masih lebih murah ketimbang yang furodah. Furodah sih mahal. Bisa sampai 200 juta, 250 juta. Nunggunya berapa gitu. lama furodah itu? Kenapa? Furodah itu nunggunya berapa tahun? Nggak pakai nunggu. Daftar langsung berangkat. Iya. Oh, pantesan 200 juta. Kalau yang plus itu berapa Mbak? Kalau plus mungkin sekitar 140-an juta sudah ada.
tujuh tahun nunggu ya, lama ya Yes, nunggunya. 7 tahun nunggu. Kalau ada dana sekarang, ya furodah sih memang pilihannya. Kenapa saya tidak menyarankan berhaji seperti saya? Karena pertama nggak nyaman. Iya. Kita kan mau ibadah nih, gitu loh. Kita mau ibadah, kita mau zikir, kita mau bermunajat segala macam. Tapi gimana kebayang saya yang udah berkali-kali aja nggak nyaman gitu loh. Nggak nyaman, Iya, iya. artinya kalau kendalanya di biaya, minta sama Allah, ya Allah kasih saya apa rezeki lebih lah untuk bisa berhaji. Tapi kalau mau coba-coba, ayo gitu. Tapi syaratnya udah haji dulu. Mbak Butet mau ngajakin haji backpacker membuka Kalau gitu saya ya? sekarang umur saya udah bukan 40 lagi, soalnya sebentar lagi rifko. Jadi gimana, nggak ini? Jadi kalau kayak gitu kenapa Mbak? Gini sih, jadi kalau memang ada yang punya jiwa petualang ya, saran saya boleh berpetualang gitu loh. Tapi kalau untuk urusan ibadah, lebih baik keluarkan uang lah agak banyak dikit, tapi nyaman ibadah. Saya Iya, di tulisan yang kedua atau ketiga tuh saya sempat nulis begini. Ya Allah, eh, untuk apa sih saya berhaji tahun ini? Toh haji saya udah pernah berkali-kali pula gitu kan. Mau yang reguler pernah, yang plus juga pernah gitu kan. Untuk apa sih? Kalau hanya ingin gegayaan, gagalkan saya untuk berhaji. Itu doa saya waktu itu. Gagalkan saya untuk berhaji. Karena itu apa ya? Haji itu bukan untuk gaya-gayaan gitu. Gue bisa PKR. iya, Enggak gitu iya, loh. iya, Enggak ke situ arahnya. Jadi kalau teman-teman yang punya jiwa petualang, mending berpetualang ke tempat lain lah. iya, betul, betul. Traveling Kecuali makanya. sudah pernah berhaji, yuk saya mau coba dong backpacker kayak Mbak Butet, gelar tikar Iya, di iya. jalan, monggo. Tapi kalau yang belum, kesempatan berhaji belum tentu berulang. Jadi kalau bisa berikan yang terbaik, kenapa tidak? Itu sih. Mbak, tadi kan katanya hajinya nggak lewat Kemenak ya, jadi haji sendiri. Jadi pandemi ini kemungkinan besar orang kalau nekat untuk haji backpacker bisa. eh saya kurang tahu dengan aturan terbaru sekarang, apalagi informasinya bahwa untuk masuk Arafah sekarang agak susah gitu ya. Bahkan kemarin Oh, ada beberapa teman yang mau coba masuk Arafah pun juga ketangkep gitu. Saya belum berani oh, berkomentar apapun. Ada Pak Priyadi, ini guru saya ini. Coach, apa kabar? Assalamualaikum, Assalamualaikum. Mbak, Mbak Butet kan juga pernah membahas umroh backpacker ya. Kalau umroh backpacker ini mungkin memungkinkan kali ya bisa dilakukan di Medikan Haji Backpacker ya. eh Gimana bilangnya ya? Sekarang memang semua lagi stuck ya. Jadi saya belum bisa menyampaikan apakah ini masih bisa dilakukan atau tidak karena yang jelas aturan untuk mengeluarkan visa. Jadi ada perbedaan, Mbak. Dulu itu kita ngurus visa tersendiri, ngurus hotel tersendiri, ngurus bis tersendiri. Sekarang tuh sudah masuk dalam satu apa namanya satu 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 sistem lah gitu. Jadi untuk mengeluarkan visa kita harus ngambil hotel sama bis di depan, baru keluar visanya. Bayar dulu semua, full payment semua, baru keluar visa. Nah ini berbeda dengan konsep kita dulu di backpacker kan, bisa dibilang sudah dapatkan tiketnya, visanya, nanti di Saudi ya lihat sikon gitu kan. Sekarang udah Iya, nggak iya, bisa. iya. Sekarang udah nggak bisa. Jadi kalau memang eh, tahun ini apakah masih bisa umrah backpacker, mungkin yang membedakan adalah cari tiketnya aja sih. Cari tiketnya masih bisa kita cari masing-masing gitu kan. Cuma teknisnya apakah masih bisa seperti yang sebelumnya, satu grup beda keberangkatan ketemu di Jeddah misalnya gitu. Atau Iya, seperti iya. apa saya belum tahu. Belum belum saya belum tahu karena memang umrah juga masih tutup sampai sekarang. Terus, Mbak itu jadi kembali ke cerita Mbak Butet tadi yang mencoba haji backpacker. Jadi hajinya saat itu sah, maksudnya semua rukun semua ini Iya, udah iya. diselesaikan. Iya, tapi Alhamdulillah memang ya Mbak. terkendala adalah saya selama ini mencoba untuk bagaimana bisa melakukan semua ibadah itu secara afdol. Contoh, saya ngambil tarwiyah. Tarwiyah ini kan sunnah ya sebenarnya, tapi kan kalau memang bisa kenapa tidak?
Di haji backpacker saya nggak bisa lakukan itu. Gitu. Lalu ketika di haji backpacker ini saya juga kesulitan untuk bisa berzikir dari zuhur sampai maghrib. Karena apa? Panas. Saya nggak dapat tempat untuk beristirahat atau zikir gitu. Saya bukan di tenda, saya pakai payung. Astaga. Saya nggak dapat tempat soalnya gitu kan. Itu dan itu nggak banget kalau menurut saya ya gitu. Jadi apa? Saya tidak mendapatkan feel bahwa gue lagi di Arafah nih ya gitu loh. Saatnya gue berzikir nggak dapat. Itu nggak dapat gitu. Nah terus ketika melontar jumroh saya selalu mengambil waktu afdol. Ada trik-trik tersendiri lah bagaimana kita bisa sampai ke Jamarat itu ketika waktu duha. Bagaimana kita melontar itu kalau tanggal 11-12 Zulhijjah itu ketika kita apa namanya zuhur gitu. Tapi kemarin saya nggak bisa dapatkan itu karena apa? Saya jalan kaki gitu loh. Jadi dari Arafah ke Musdalifah itu berapa? 6 kilo. Dari Musdalifah ke Mina sekian kilo. Dari Mina sampai ke Jamarat sekian kilo. Belum lagi tawaf sa'i. Saya hitung itu 50 kilo sehari. Ya? Panas banget itu. Memang di sana kayak nggak ada ojek-ojek gitu ya? Ada ojek ada. Ada. Jadi tahu itu nggak apa namanya motor Astuti? Apa itu? Belum lahir. Pak Priyadi pasti tahu. Apa itu Mbak? Kayak pernah denger deh, cuman enggak. Jadi ada motor itu kalau kita nyebutnya Astuti asli 73. Jadi motor yang jadul banget itu ada. Tapi sekali pakai kita ya dari misalnya dari Mina atau dari Shisha ke Masjidil Haram itu 100 real, Bo. Lumayan, 1,4 juta lebih. Hampir setengah juta. Iya benar-benar 400 ribuan kan? Iya. Gitu. Ada, cuma memang nggak banyak. Terus kedua saya kan perempuan, nggak mungkin juga nggendong abang-abang gitu. Mbak Butet waktu haji backpacker sendiri atau dengan teman juga? Waktu itu ada teman yang nemani saya, tapi ketika di mana ya saya pisah itu di Arafah deh. Arafah habis asar lah, habis asar saya pisah karena dia pengennya langsung jalan kaki gitu kan keluar dari Arafah, sementara saya aduh ntar deh makan malam dulu ya. Iya. Jalan kaki. Jadi saya udah isya baru saya keluar dari Arafah itu. Ini jadi Mbak Butet karena sudah merasakan haji backpacker tidak menyarankan ya untuk melakukan haji backpacker ya, karena kita jadi nggak fokus juga untuk ibadah ya Mbak. Untuk yang belum pernah berhaji. Kalau yang belum pernah, ya, yang normal-normal aja. Biayanya berapa Mbak kemarin? Kalau dibandingkan dengan haji reguler kan sekitar 35 juta ya kalau reguler ya. Kalau kemarin haji backpacker, Butet habis visanya berapa? aja itu bisa 50 juta. doang? Visanya saja. Iya. Mahal banget. Jadi ya? mahal sih sebenarnya, jatuhnya mahal. Kalau kita kembali ke definisi backpacker bahwa harga yang murah, kayaknya nggak juga sih, karena ada yang lebih murah lagi kan. Terus kalau misalnya definisi backpacker salah satunya adalah tidak pakai travel, benar, saya tidak pakai travel, saya jalan sendiri gitu kan. Terus barang yang dibawa itu sedikit, saya pakai koper gitu, bukan ransel gitu kan. Dan kita bisa ngatur perjalanan sendiri bisa gitu. Cuman harganya sih masih tetap lebih murah haji reguler. Haji reguler, walaupun menunggunya lama ya, 20 tahun ya Mbak. Iya, walaupun menunggunya lama. Mbak, tapi sebelum pandemi ini tetap kan Mbak Butet pernah mengarrange umroh backpacker juga ya? Iya, ada. Boleh sedikit Mbak, boleh sedikit sharing nggak Mbak? Umroh backpacker ini perbedaannya apa dengan umroh reguler yang pakai travel itu loh yang biasa? Oke. Mbak Alia pernah umroh kan ya? Iya, reguler ya? Udah. Oke. Waktu itu Mbak Alia cari tiketnya sendiri nggak? Enggak, udah di-handle semuanya. Sudah di-handle semua. Nah, ini bedanya dengan backpacker. Kalau backpacker, teman-teman bisa cari tiket sendiri. Gitu. Misalnya nih, ada orang yang dia suka banget ngulik tiket gitu kan.
ada tiket Iya, nih iya. dari Singapura ke Jeddah harga sekian, Iya. sok silakan ambil. Jadi tidak harus Iya. dari travel. Jadi ada apa namanya? Ada jamaah ini diajak untuk mengarrange Iya. paket umrohnya sendiri gitu. Kalau di Mbak kemarin kan enggak kan, bayar selesai sudah semua Iya. diurus travelnya. Di umroh Iya. backpacker ini jemaah diajak untuk itu. Jadi kalau Mbak punya tiba-tiba dapat tiket gratis misalnya gitu, tinggal Mbak nanti Iya. datang ke travel gitu kan, minta land arrangementnya, itu insya Allah bisa dibantu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, di umroh backpacker ini kita nggak menggunakan atribut travel. Jadi yang Oh iya. koper, dikasih koper kemarin Seragam. kan? Kasih. Iya, Dikasih seragam, seragam. dipakai lagi nggak seragamnya? Enggak, Mubazir kan? nggak kepake. Dia Makanya umroh saya juga backpacker bingung. ada. Iya, 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 iya. Sebenarnya Makanya di nggak kepake travel juga, saya, nggak penting sih ya. ketika saya bikin travel dengan yang apa namanya, yang reguler gitu ya, saya tidak pakai koper atau baju yang ada embel-embel travel, enggak. Jadi polos aja lah. Yang penting itu Iya. seragam gitu, dia bisa gunakan ketika dia sudah mulai apa, sudah selesai umroh, jadi nggak mubazir. Nah, di umroh Iya. backpacker kita nggak pakai seragam, nggak pakai gitu kan, koper nggak Iya, pakai, iya. koper di rumah masih banyak gitu kan. Terus Iya, yang iya. paling membedakan adalah di umroh backpacker ini nggak ada tour leader, nggak ada ustadz gitu. Oh Jadi iya. sesama jemaah itulah yang ditunjuk salah satu siapa yang mau jadi leadernya. Loh kan dia belum pernah umroh, belum pernah haji, belum pernah jadi tour leader, kok bisa? Nah itu ada pelatihannya, nanti saya yang buat. Jadi sebelum mereka Oh berangkat, saya ikutkan pelatihan dulu, ada 2 hari gitu ya, ikut pelatihan. Kalau ternyata masih kurang juga, ayo private sama gue gitu kan. iya, iya, Apa iya. yang mereka harus lakukan sampai mereka ketemu dengan local guide yang ada di sana. Contoh Mutawif misalnya ya kalau dalam, nggak salah ya, Mbak. ya Mutawif ya. mutawif. Kalau sudah mutawif di sana kan aman sebenarnya. Iya, iya, iya. Gitu, itu yang Nah membedakan. itu, Jadi cost-nya bisa ditekan karena memang kita nggak iya, memberangkatkan ustadz, nggak memberangkatkan orang travel, terus iya, juga iya. itu kan memberangkatkan ustadz itu kan cost-nya ada lah gitu kan, Iya. dibebankan kepada jemaah, itu kita kurangi di situ. Iya. Mbak, Gitu tapi Mbak kan Alia. nanti, kan kalau misalnya kita backpacker itu kayak misalnya hotel, ziarah gitu kan, kan suka ada perkumpulannya. Nah itu bagaimana? Terus baca-bacaan doanya Eh, ketika kita melakukan ibadah. Ya, jadi kalau memang dibutuhkan untuk pembimbing ibadah, tour guide itu bisa jadi pembimbing ibadah. Jadi mutawif itu bisa jadi pembimbing Oh, ibadah. Karena yang saya pilih adalah mahasiswa Indonesia yang ada di Saudi. Jadi memang secara edukasi juga mereka bukan bukan orang iya. yang nggak ngerti agama, enggak gitu. Memang mereka belajar Biasanya di orang situ. Madura ya, Terus, orang Madura ya ya, Mbak, banyak ya. Orang Madura. saya nggak mau nyebut suku. Banyak. Macam-macam lah, kalau masing-masing Sering ketemu macam-macam, ya, ada ya. yang dari sana, ada dari Iya, macam-macam iya. lagi. Tapi kan yang kita lihat Iya. adalah bagaimana dia mumpuni untuk menjadi apa, mutawif di situ. Mutawif. Nah, terkait dengan hotel, bedanya di umrah backpacker, kalau Mbak waktu itu milih hotel atau dipilihin sama travel? Dipilihin travel. Dipilihin. Kalau di umrah backpacker bisa request, Mbak, saya mau Oh, dong yang murah aja, nggak apa-apa deh naik bis. Kan ada ya hotel yang jauh-jauh tuh iya, murah, tapi dia iya, iya, masih harus naik bis, iya, nggak apa-apa. Kalau memang saya punya tahu tempatnya iya. di mana apa segala macam, saya bisa bantu di situ. Gitu. Oh. Jadi Nah itu, bebas lah, memilih lah gitu. oh, jadi nanti ini dari kita misalnya dari Jakarta satu kelompok, nanti ketemu di mana gitu ya Mbak ya, misalnya berbarengan Kak. Oh, bahkan kita kan membeli tiket itu kan pasti nggak bisa samaan kan waktunya, jamnya. Nah itu kan pasti kita ada meeting pointnya tuh di mana gitu kan. Nanti sampai di Jeddah itu ketemu Mutawif gitu kan. Nah itu menyatukan Saya kasih bocoran, kalau jamaahnya. Mbak mau cari tiket, itu starting Singapura atau Kuala Lumpur lebih murah ketimbang starting Jakarta. Oh Tuh, iya, aku lagi tuh pernah baca cari. dari KL lebih murah ya. Murahnya Yes. segimana sih? Oh iya, 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 iya. Contoh saya kemarin dapat tiket, ini sampai sekarang belum saya pakai ya, itu dari em,
Kalau ini tanpa umroh ya, jadi dari Jakarta ke Yordan, pulangnya itu dari Alexandria ke Jakarta pakai Turkish, sorry, dari Kuala Lumpur. Itu cuma sekitar 6, sekian juta. Anggaplah Jakarta Kuala Lumpur PP berapa sih, kan murah. Berarti Iya, nggak sampai iya, ada 10 juta 400 ribu. ke Akso gitu. Iya, 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 benar-benar. Iya, ya, Gitu. benar juga ya. Carilah kalau memang teman-teman ini biasa cari tiket, saran saya coba dari Singapura atau dari Kuala Lumpur. Nah, nanti di sananya untuk yang mengatur segalanya untuk ziarah juga dari mutawifnya ya. Terus untuk Iya, bis-bis gitunya kami juga yang udah bantu. di-handle Iya. mereka ya. Iya, kami yang Oh, bantu. Jadi Mutawif ini hanya menjalankan apa yang sudah kami atur dari Jakarta. terus Kapan makanannya city gimana, Mbak? tour, makan. Nah, kalau untuk makan, dulu itu saya membebaskan. Mau ngambil makan dari kami, jadi catering, atau Iya. bebas, gitu. Nah, belakangan mereka ngitung, Mbak. Kalau beli sendiri makan di luar, itu lebih mahal ketimbang catering. Oh iya. Gitu. Akhirnya mereka udah, Mbak, aku catering aja. Iya, 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 iya. Mbak Butet udah berapa lama ini haji apa namanya umroh backpacker ini udah berapa lama range-nya? Kalau umroh backpacker saya mulai 2015 ya kalau nggak salah tuh 2015 Iya. saya mulainya. Dan itu selalu continue setiap tahun. Setiap tahun berapa kali Mbak buka backpacker ini? Karena umroh backpacker ini kan tidak kami arrange sendiri ya, tidak kami atur sendiri. Iya. Jadi ada beberapa request, misalnya ada kemarin tuh ada orang mau berdua doang, mau umroh. Oh bisa. Serius lo berdua doang, mahal loh ini gitu. Nggak apa-apa Mbak, aku mau pas ulang tahun istriku, aku lagi tawaf sampai didetailin So begitu kan. sweet. Istrinya ulang tahun. Akhirnya Iya, iya, iya. saya carikan, saya tanya udah punya tiket belum gitu kan. Dia bilang belum Mbak, tolong carikan semua. Jadi jatuhnya sih sebenarnya apa ya, tailor made ya. Jadi lo mau apa sih gue bisa bantu. Sudah punya tiket berarti visa sama land arrangement ke saya. Dia sudah misalnya punya visa sendiri, dulu kan masih pisah itu tadi, cuma butuh hotel ya saya bantu. Model-modelnya seperti itu gitu. Jadi apa namanya, ya lumayan sih kalau dalam sebulan, setahun itu kemarin sempat 4.000 sekian lah, hampir 5.000. Iya. Mbak kalau yang Tapi jangan reguler bilang yang itu pajak ya. iya. Ketahuan deh live IG di sininya ketahuan Mbak. Makanya dari tadi mau jawab muter-muter dulu ini. Iya bener. Mbak ini jadi biayanya berapa bedanya? Kan kalau umroh reguler itu nggak salah paling murah sekitar 25 juta ya. Kalau backpacker ini Oke, berapa? saya pernah dapatkan tiket, percaya nggak percaya, cuma 1,3 juta PP dari Kuala Lumpur. Oh ya? Yes, artinya 8 juta gue bisa umroh gitu kan. Nah, tapi jangan ini Wow. dijadikan acuan bahwa umroh backpacker 8 juta. Enggak, karena kan tiket naik turun Iya. toh. Iya, 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 iya. gitu. Iya. Jadi kalau itu jadi bisa sampai berapa? 15 juta ya? Aku pernah dengar 15, 18 juta ya kalau nggak salah Yes. ya Mbak ya? Udah Tergantung semuanya ya? tiket yang didapat. Tergantung tiket yang didapat. Lumayan Anggaplah juga ya? untuk LE dan lain-lain dengan aturan sekarang pandemi seperti ini ya berapa ya? 7 sampai 10 juta misalnya. Tinggal tiketnya berapa? Tiket 8 juta berarti 18 gitu aja. Oh iya, boleh. Mau Mbak? Gitu. Mbak ini ada yang bertanya Mbak, kita mulai pertanyaan aja ya. Kalau ada yang bertanya sahabat kebaikan silakan. Nah ini dari Dini Danis. Kalau di masa pandemi ini gimana? Apa yang harus dipersiapkan? Oke, Dini telat masuk deh. Yang jelas sekarang ini umroh sudah buka tapi belum untuk Indonesia. Oh, iya. Jadi orang-orang dari Irak, dari Libanon itu sudah Libanon apa saya lupa. Jadi itu sudah mulai berdatangan ke Saudi karena Saudi memang sudah membuka diri untuk umroh dari negara lain ya. Tapi Indonesia belum. Nah, kalau Indonesia pun nanti dibuka dengan aturan bahwa yang termasuk negara blacklist itu tidak bisa melakukan penerbangan langsung ke Saudi, berarti kita harus ke negara ketiga. Misalnya ke Jordan, misalnya gitu kan.
Jadi ke Oh Jordan iya. dulu 14 hari, baru ke Saudi. Nggak 14 apa-apa hari. sih kalau punya duit gitu. Tapi ini Iya. kosnya lumayan loh. Kemarin saya sempat hitung 50 sampai 60 juta. Nggak worth it kalau menurut Wow. saya. Yes. Iya, Mbak. Itu cuma 50 umroh ya? juta di Saudinya cuma sekitar 7 sampai 8 hari. Gitu. Jadi Wow. Mbak siapa Dini tadi ya, kalau bahas tentang di masa pandemi apa yang harus persiapkan, saran saya tahan dulu deh. Kalau memang bukan, oh saya sudah niat untuk nazar atau apa ya, itu ya go ahead, Iya. silakan ya. Tapi kalau memang aduh gue kangen, ya, gue juga kangen gitu. Tapi kalau 80 Sama. 50 juta untuk seperti itu nggak worth it menurut saya. Tunggulah nanti Iya. sampai eh, Saudi memperbolehkan kita untuk penerbangan langsung. Jadi kan nggak perlu lagi di Jordan 14 hari gitu. Iya, iya. Gitu. Jadi kalau memang sudah penerbangan langsung, saya lihat harga visanya juga masih normal. Paling di hotel juga masih normal, cuma paling di bis aja sih, karena satu bis itu tidak bisa diisi 40-an orang, tapi masih setengahnya. Saat ini ya, nggak Iya. tahu besok. Iya. Tahu sendiri Saudi kan sering Iya. ganti-ganti Iya, berubah-ubah ya aturan. kebijakannya ya. Mbak Butet dapat bocoran nggak? Kira-kira kapan umroh dibuka lagi buat Indonesia? Eh, Biasanya orang dalam tahu nih. saya bukan ponakannya Raja Salman, jadi saya nggak tahu. Biasanya kan orang-orang dalam travel-travel gitu kan dapat bocoran gitu loh, Mbak. Belum tahu lagi ya Kalau infonya buka, ya. insya Allah dalam waktu dekat buka untuk Indonesia ya. Karena beberapa sistem di provider ini sudah online, tapi eh, apakah aturan itu masih berlaku? Harus ke negara ketiga atau seperti apa? Saya kurang tahu. Tapi semoga dengan eh, angka COVID yang sekarang mulai turun ya. Saya ada lihat seperti itu. Bahkan DKI juga sudah mulai bagus lah apa namanya penanganan COVID-nya. Angka COVID mulai turun. Semoga itu jadi pertimbangan Saudi untuk membuka umroh dari Indonesia tanpa ke negara ketiga. Semoga. Apalagi juga udah banyak yang vaksin ya, Mbak ya. Ya, tapi masalahnya kalau vaksin Sinovac harus pakai vaksin booster. Iya. Nggak boleh ya. Oh, PR. iya. Kecuali Astra ya. Kecuali Astra baru boleh ya, Mbak ya. Astra boleh, AZ boleh, Iya. Moderna boleh, Moderna nggak Pfizer boleh. boleh. Satu lagi apa ya? Sinovac Apa sih enggak satu ya? lagi saya lupa. Johnson. Johnson boleh. Johnson boleh. Johnson. Jadi kalau Sinovac nih gimana? Kita nggak bisa umroh dong kalau Sinovac. Bisa tetap umroh, tapi nanti di Saudi kita divaksin lagi. Permasalahannya adalah Oh, begitu kita masuk di Saudi, untuk vaksin itu kita akan dikarantina 7 sampai 14 hari tergantung dari negara mana kita berasal. Lama lagi kan? oh, iya. Ya, semoga Tetap Indonesia karantina ya. sudah mulai membuka lah untuk vaksin booster khususnya untuk umroh lah ya. Iya, Semoga. amin, Jadi amin. nggak perlu Oh, karantina di Saudi. memang rencananya gitu ya, Mbak Butet mendengar kabar kalau orang-orang yang mau umroh jamaah itu memang harus ada vaksin booster juga. Aturannya seperti itu. Oh, Kalau dia pokoknya, menggunakan Sinovac. soalnya kan saya baru dengar kemarin itu yang booster itu untuk nakes kan, yang vaksin ketiga. Oh, nanti Yes. dipersiapkannya hal seperti itu ya untuk yang pergi umroh ya, untuk ibadah ya. Kebijakannya seperti apa saya kurang tahu ya, karena memang ini adalah hak dari apa namanya Kementerian Kesehatan lah ya. Yang jelas Iya. kalau memang nanti sudah ada umroh dan harus pakai vaksin booster, ini saya nggak tahu apakah pemerintah Indonesia akan memberikan kesempatan untuk kita untuk bisa vaksin booster selain nakes gitu kan, atau ya Iya. alternatif lain adalah kita ke ngambil vaksinnya Negara adalah di ketiga. Saudi. Ya. Oh, di Saudi. Di negara ketiga bisa vaksin di negara ketiga bisa. Oh, gitu ya. Tapi tetap harus ini ya karantina ya, Mbak ya. Karantina mah harus datang ya tetap Yang ya. jelas karantina ketika pulang ke Indonesia 8 hari, Mbak. Dan lumayan juga bayar 40 hotelnya hari itu. TP, aduh ya Allah. Iya, ya Allah banget. Mbak Butet ini kan kita udah hampir 2 tahun nih pandemi kan. Nah, Mbak Butet sendiri travel umroh hajinya ini bagaimana menyiasatinya? Apakah ada juga jamaah yang tetap daftar nanti kalau ketika buka langsung dipanggil namanya sama travel Mbak Butet atau gimana?
Saya nggak berani ya. Di awal-awal dulu sih masih, saya pikir paling 6 bulan selesai, setahun Iya, selesai. kita nggak tahu Sekarang ya. ada orang daftar, Mbak, saya mau daftar. Oke, mau daftar apa? Umroh, umroh yang kapan? Mas, saya nanya kan. Kita aja belum jelas dong ya. Iya, iya, Saya nggak iya. berani. Jadi tunggu ajalah nanti kalau memang sudah ada sedikit kelonggaran untuk kita bisa umroh, ya baru kita bikin paket dan terima jemaah. Kalau sekarang nggak. Mbak Butet, aku mau tanya soal haji backpacker itu, apakah waktu kemarin pengalaman haji backpacker itu ketemu nggak sih kayak teman senasib gitu Mbak di sana yang juga melakukan backpacker? Ada, ada. Tapi dia memang berangkatnya itu bukan dari Indonesia. Oh, dari? Gitu. Jadi berangkatnya itu dari satu itu mana? Yanbu. Jadi dari Saudi lah. Jadi kami ketemunya adalah Hmm. ketika di Arafah Musdalifah Mina. Tapi ada juga yang dari Indonesia pakai visa yang sama dengan visa saya, tapi di Saudinya dia ngambil paket. Oh, bisa kayak gitu. Jadi paket untuk Iya, bisa. haji. Untuk haji. Jadi kalau Oh, memang mau menggunakan visa yang non haji, gitu ya, resikonya tadi bahwa kalau ketangkep dia dipulangkan, saran saya ambil paket lah. Jadi bayar lagi, tapi kita nyaman sudah diurus semuanya oleh maktab. berapa itu Mbak kalau bayar di sana? Kita berapa bayar paket hajinya? Kalau dirupiahkan ya sekitar 15-20 juta untuk 3 hari. Oh, itu udah dapat rukun hajinya semua, udah dapat tuh kita tiga Dapat, hari di dapat, juta. dapat, Nah, itu dapat. bisa jadi solusi loh, Mbak. Karena kita menunggu haji 20 tahun, kita pakai haji dengan visa yang lain ke Arab, terus kita ikut paket aja. Bisa ya Kalau kayak gitu ya? saran saya dengan hitung-hitungan seperti yang tadi saya sebutkan ya bahwa kita nggak nyaman, visa kita bukan visa yang normal gitu, kita menyalahi aturan, terus kita merasa bersalah, berdosa gitu ya. Itu saran saya mending ngambil pakai visa haji furoda, tapi hotel di Saudi jangan bintang 5 Oh, itu bisa ya. Jadi kita gitu. minta ke travelnya ya. Ya, tahun 2019 itu haji terakhir saya bawa grup ada 26 orang yang saya bawa dengan haji paketan bareng sama saya, haji Furoda. Tapi ada 4 orang, ini yang saya urus visanya saja, tiketnya dia cari sendiri. Jadi dapat tiket murah banget cuma 3 juta waktu itu sampai, hah? Serius 3 juta gitu loh. Sementara Wow. haji saya itu tiketnya 27 juta gitu kan. Gitu. Nah, Wow, jauh jadi ya. sudah selisihnya banyak kan. Terus yang di Iya, sana iya. mereka tidak menggunakan hotel, tapi yang digunakan adalah fasilitas dari sistem yang kita ambil saat itu. Ada yang dapat 10 kilo dari Masjidil Haram, ada yang dapat cuma 1,5 kilo dari Masjidil Haram, itu beda-beda kan. Nah, di sana tidak ngambil catering, jadi masak sendiri gitu. Itu Oh. kemarin ada 4 jemaah saya ini kalau di total kurang lebih sekitar 100 sampai 110 juta. Pakai visa furodah resmi. Resmi kan? Visa furodah resmi. Oh, murah Tapi di dong. sananya memang dia ya bisa dibilang nggak ada yang Biasa. ngurus. Ya, sendiri. Tawaf sa'i Oh, sendiri, begitu kan. Terus sehari-hari juga nggak ada ziarah gitu. Cuma ketika hari haji, karena memang bisa muat, saya telepon mereka. Udah sini gabung deh biar gue bimbing. Akhirnya oh, bareng sama saya. untuk Nah Mbak itu sebenarnya Butet. bisa jadi solusi Mbak. Artinya kita Iya, tidak iya, iya. menyalahi aturan. Aduh, Ya. baterainya mau habis. Ya, kita apa namanya tidak menyalahi aturan. Visa kita adalah visa Froda, tapi Iya. fasilitas yang kita gunakan di sana betul-betul fasilitas dari sistem. Dikasih hotel 10 kilo ya udah terima aja lah nasib. Iya, iya, iya. Aduh, seperti Nah, itu itu. bisa jadi solusi ya, Mbak, untuk orang yang pengen haji Ya, nggak pengen nunggu ya, lama ya. ya. Dan Tapi kalau harganya itu juga nggak syaratnya terlalu. adalah dia sudah pernah umroh. Jadi tahulah Oh, bagaimana dia pakai ihramnya kapan, atau kalau enggak ya saya manasikin dulu lah ya. Terus yang iya, kedua, iya. kalau dia belum pernah umroh, ya seharilah sama saya, kita Iya, sharing iya, dulu. belajar. Iya, 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 iya.
Wah, menarik ini Iya. Mbak Butet. Menarik banget tuh pembahasannya. Karena kan soal haji ini kan, ya siapa sih orang umat muslim yang nggak mau, apalagi kita kan mayoritasnya di Indonesia muslim. Haji lama banget nunggunya sampai 20 tahun. Kalau mau yang plus Iya. mahal banget gitu kan. Nah, makanya ini bisa juga jadi sebagai satu solusi ya. Bisa kontak Mbak Butet untuk lebih jelasnya. Di Facebooknya Kontak Mbak Mbak Alia Upe ya, aja. Mbak Butet ya. Di Facebooknya Ayo ke Mekah ya Mbak ya. Facebooknya Mbak Ayo ke Butet. Mekah ya, atau di Terus Facebook Mbak Butet. iya Mbak Butet. Mbak Butet nih kayaknya udah 1 jam, ini udah jam 8 lewat. Terima Iya, kasih ini waktunya banyak juga mau untuk habis, ternyata sharingnya. pas banget. Oh, iya, pas banget deh. Terima kasih banyak Mbak Butet udah sharing di sini. Sama-sama. Mudah-mudahan, Semoga mudah-mudahan bermanfaat. bermanfaat Tapi teman-teman terakhir dong saya masak. mau sampaikan ke teman-teman. Iya. eh Siapapun yang akan berhaji ya, saya selalu sampaikan bahwa luruskan niat. Ya. Jadi jangan kita berhaji karena nggak enak, karena ngerasa bahwa oh gue harus berhaji saat ini dengan cepat apa segala macam. Enggak lah, enggak. Allah punya cara bagaimana kita bisa berhaji, apakah haji plus, apakah haji reguler, itu caranya Allah. Tapi yang jelas apapun itu gitu ya, itu pilihan mau seperti apa, tapi luruskan niat dulu lah. Karena itu yang akan apa ya, membuat kita tuh dapat sesuatu nggak sih dari perjalanan haji itu gitu. Karena banyak, saya ngalami orang banyak yang berhaji bareng saya tuh, ih apa kok nggak jauh lebih baik setelah dia pulang haji itu jauh lebih baik, enggak gitu loh. Jadi sayang banget, sayang banget. Jadi kalau kayak gitu jadinya hajinya nggak mabrur juga ya Mbak ya. Sayang banget ya. Kalau mabrur kan Allah yang tahu ya. Cuma kan kita secara kasat mata bisa lihat Iya, sehari-harinya kan. iya, 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 betul, betul, Kalau dia betul. jauh lebih baik, alhamdulillah gitu kan. Ya, itu Iya, mungkin bisa jadi karena waktu itu dia berangkat hajinya karena ingin mencalonkan jadi bupati di sebuah tempat. astagfirullah. Banyak Mbak Yu, banyak. Aduh, niatnya kayak begitu susah dia mah pantesan nggak berubah. Niatnya bukan karena Allah ya. Ya Saya itulah menyebut. luruskan niat. Insya Allah. Iya, betul, Allah betul. wadahkan. Iya. Amin, mudah-mudahan bisa haji Mbak dalam waktu dekat saya. Amin. Menunggunya Amin, saya itu amin. tahun 2032 dapatnya. Daftarnya 2032, 2017. 10 Ya tahun lagi Allah, lah, itu umur 11 tahun. berapa? Lama banget. Ya Mbak Butre, Insya terima Allah, kasih insya Allah. banyak untuk sharingnya di sini tentang haji. Mudah-mudahan sangat bermanfaat untuk teman-teman asa Amin. kebaikan yang ingin haji. Mudah-mudahan kita bisa melakukan ibadah haji secepatnya ya, dan bisa dapat kuota dari Arab untuk Indonesia ya Mbak. Makasih banyak loh Amin, Mbak Butet, amin, terima amin. kasih. Sama-sama. Maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum Makasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.